26. Jadi katakan dengan jujur, apakah Rion memaksamu untuk tinggal di sini? Atau dia menculikmu dan mengancammu agar mau menjadi kekasihnya? Sebanyak apa dia memaksamu melayaninya di tempat tidur? Tanya Bianca tak terduga. Respon Lily saat ia mendengar runtutan pertanyaan dari kakak perempuan Rion ini. Bianca berhenti mengatakan hal tidak masuk akal. Mana mungkin aku memaksanya atau bahkan menculiknya untuk tinggal di sini? Dan apa maksudku dengan melayani di tempat tidur? Kau pikir aku sebejat itu kepada seorang gadis? Protes Rion, tidak senang dengan semua pertanyaan dari sang kakak. Semua orang yang kenal denganmu tahu seperti apa sifatmu itu. Bahkan mantan kekasihmu dulu saja kau pacari bukan karena kau suka dengannya, tapi agar bisa kau jadikan pengasuh Lukas. Dan kali ini kau membawa gadis baik-baik seperti Lily ke sini, pasti karena ada tujuan tertentu, kan? Akan kuhajar kau jika kau mengambil keuntungan dari kebaikannya, balas Bianca, menurunkan Lukas dan membiarkan bocah itu berlari ke Lily. Aku tidak memanfaatkannya, walau awalnya memang aku memintanya untuk mengasuh Lukas karena Lukas sangat menyukainya. Tapi aku tidak pernah memanfaatkan atau memaksanya, kalau tidak percaya kau tanyakan saja sendiri. Lily sungguh kekasihku, aku bahkan belum pernah menciumnya sampai sekarang karena menghormatinya. Beber Rion, sebal sudah dengan sang kakak yang terus menyudutkan dirinya seolah ia adalah pria bejat yang hanya mempermainkan perempuan. Lily menutupi wajahnya yang telah memerah setelah mendengar kalimat terakhir pria berambut legam tersebut. Kenapa harus dikatakan juga hal seperti itu? Bodoh, gumamnya malu. Suara tawa lagi-lagi terdengar dari mulut Dante, entah apa yang membuatnya bisa bersikap seperti itu. Mungkin karena sudah lama ia tidak melihat situasi aneh, canggung, dan keributan keluarga seperti ini di keluarga Lorenzo. Tapi Dante lebih menertawakan ekspresi bingung dan malu Lily sekarang karena perdebatan kakak beradik tersebut. Dante, berisik, protes Lukas ketika melihat pria berambut perunggu itu terus tertawa di samping Lily. Kok aku, ayah dan bibimu itu yang berisik sejak tadi, kenapa aku yang kau marahi? Protes Dante, bersikap dramatis seperti biasa setiap kali ia berinteraksi dengan Lukas. Karena Dante jelek, celetuk Lukas dengan wajah lugunya. Kali ini Lililah yang tertawa mendengar ucapan dari Lukas yang senang sekali mengatai Dante dengan kata yang sama, jelek. Dan tentu saja pria perunggu itu akan bersikap dramatis kepada Lukas, karena ia menjadi satu-satunya orang yang dilarang Lukas untuk mendekati atau menyentuhnya jika tidak darurat. Akan ku beritahu ayah dan ibu tentang Lily nanti agar kau tidak berani mempermainkannya, ucap Bianca. Silakan saja. Karena aku juga tidak berniat melepaskan Lily, tantang Rion. Lily beringsut mendekati Dante dan berbisik, apa mereka selalu bertengkar seperti itu? Dante mengangguk, karena untuk dirinya yang telah bersama dengan Rion untuk waktu yang lama bahkan sudah menjadi bagian dari keluarga Lorenzo sendiri pun sudah tidak terkejut melihat keributan di antara mereka berdua. Tapi rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali Dante melihat pemandangan kakak beradik itu dalam berinteraksi. Sepertinya terlalu banyak hal menyedihkan terjadi beberapa tahun belakangan, sehingga interaksi seperti ini jarang terlihat seperti dulu. Melihat sepertinya kalau keributan itu akan terus berlangsung, Lily membisikkan sesuatu kepada Lukas. Aku lapar, rengek Lukas yang atas arahan dari Lily. Kapan kita akan makan Lily? Coba tanya ayahmu, suruh Lily dengan senyum penuh arti. Dad, aku lapar, kapan kita akan makan? Tanya Lukas pada Rion seraya memegang perut. Spontan Rion dan Bianca menoleh ke arah Lukas, menghentikan pertengkaran tak berujung mereka. Kemudian keributan Rion dan Bianca berubah menjadi pembicaraan tentang makanan. Apakah memesan, makan di luar, bahkan gilanya menyuruh chef pribadi keluarga Lorenzo untuk datang ke rumah dan memasak. Hingga akhirnya Dante mengatakan kalau akan lebih baik memesan makanan saja untuk saat ini, karena Lukas sudah terlihat begitu lapar. Namun baik Lily dan Dante justru menepuk jidat ketika Rion dan Bianca kembali berdebat tentang restoran bintang 5 mana yang menjadi tempat pesan makanan mereka. Jadilah seraya menunggu makanan yang kakak beradik itu pesan datang, Lily membuatkan sandwich untuk Lukas karena bocah itu memang sudah kelaparan setelah bermain sejak berjam-jam lalu. Malamnya setelah mereka semua menikmati waktu bersama, Bianca memutuskan untuk pulang ke rumahnya setelah berjanji akan sering berkunjung. Lily yang sedang asyik melanjutkan pekerjaannya karena Rion mengambil alih menjaga Lukas, menolehkan kepala saat mendengar pintu kamar terbuka.
Sebuah pelukan hangat gadis itu dapatkan bersamaan dari belakang dengan ciuman lembut di pipi. Lukas sudah tidur, tanya Lily, menduga kalau Rion datang ke kamar Lily artinya Lukas sudah lelap dalam mimpi. Sudah, dia cepat tidurnya malam ini. Mungkin karena lelah main seharian, jawab Rion, mencium pucuk kepala Lily. Memang benar kalau Lukas seharian bermain tanpa henti, terlalu bersemangat hari ini mungkin karena banyak orang di rumah dan bocah itu bisa bermain dengan siapa saja selain Lily. Terutama dengan Dante yang selalu menjadi bulan-bulanan Lukas. Maaf Bianca, orangnya memang berisik jika dengan orang terdekatnya. Aku bahkan tidak menyangka kalau ia langsung begitu menyukaimu sejak awal bertemu tadi, ucap Rion. Bianca orang yang menyenangkan dan baik. Dia bahkan begitu memperhatikan Lukas. Untuk Lily, kakak perempuan Rion itu justru lebih terlihat seperti sosok ibu dibandingkan Lily saat mengurus dan bicara dengan Lukas. Dia yang membantuku mengurus Lukas sejak kecil. Dia wanita yang hebat, tapi sayang Tuhan mengujinya dengan sangat keras, kata Rion dengan nada yang terdengar sendu. Apa ada yang terjadi? Tanya Lily saat melihat perubahan ekspresi Rion sekarang. Rion melepaskan pelukannya, berjalan ke depan kursi sofa yang diduduki Lily kemudian mengangkat gadis itu dan mendudukannya di pangkuan Rion setelah pria tersebut duduk di kursi. Ia kembali memeluk sang gadis. Mengelus lengan sang gadis ketika berpikir apakah ia harus memberitahukan masalah Bianca atau tidak. Apa terjadi sesuatu yang buruk? Tanya Lily lagi ketika mendapati Rion hanya diam dalam lamunan. Bianca dikhianati oleh suaminya dan membawa pergi anak kembarnya. Suaminya menikahi Bianca hanya untuk balas dendam terhadap Lorenzo yang telah mematikan bisnis keluarganya. Bianca sudah mencari keberadaan suaminya, tapi tidak pernah ditemukan. Pria itu seolah menghilang dari muka bumi, bahkan Franz dan Frederick, hacker Lorenzo dan Phantom tidak berhasil menemukan keberadaan pria brengsek itu. Sudah hampir 2 tahun Bianca mencari mereka. Dia begitu merindukan anak-anaknya, cerita Rion kepada Lily tentang sang kakak. Yang bahkan Rion pun tidak bisa menemukan apa-apa walau sudah menurunkan banyak orang-orangnya untuk membantu mencari anak-anak Bianca. Dengan masalah sebesar itu, Bianca masih bisa tersenyum seolah tidak ada beban. Sebagai ibu aku rasa ia benar-benar hancur. Lily merasa kasihan setelah mendengar apa yang terjadi pada Bianca. Tidak bisa membayangkan sehancur apa hati wanita itu setiap hari karena tidak bisa menemukan jejak anak-anaknya. Sudah kukatakan kalau dia itu wanita yang hebat, Lilipat. Akan kuberikan apapun untuk mereka yang bisa menemukan anak-anak Bianca. Hatiku sakit setiap kali melihatnya menangis sambil memeluk pakaian si kembar. Keberadaan Lukas sedikit menghiburnya, tapi juga membuka luka kerinduannya semakin lebar. Ucap Rion yang teringat pernah menemukan sang kakak menangis di kamar sambil memeluk baju terakhir yang dikenakan oleh si kembar. Pemandangan yang menyakitkan Rion sebagai seorang adik ketika melihat kakaknya seperti saat itu. Lily melingkarkan kedua tangannya di leher Rion, memeluk pria itu untuk menghiburnya tentang sang kakak, sekaligus diri Lily yang tak tega mendengar apa yang Bianca hadapi. Tidak menyangka kalau kakak beradik ini memiliki nasib buruk yang sama dalam pernikahan keduanya. Seolah uang dan kekuasaan yang keluarga Lorenzo punya tidak membuat anak-anak Lorenzo ini bahagia tanpa merasakan kesulitan di sisi hidup yang lain. Di mata orang banyak dan dunia, Lorenzo adalah penguasa perekonomian tak tergoyahkan di tanah Amerika. Tapi untuk Lily, Lorenzo hanyalah keluarga yang saling memiliki, yang juga merasa kehilangan dan sakit seperti orang pada umumnya. Bukankah semakin tinggi pohon maka akan semakin tinggi pula angin yang menerjang? Lily, panggil Rion. Ya, Lily melihat Rion yang kini melihat Lily dengan pandangan sendu. Boleh aku minta bantuanmu? Ini permintaan seorang adik untuk kakaknya, boleh? Tanya Rion, tak ada paksaan ataupun perintah dalam nada dan air mukanya. Lily mengangguk, tahu apa yang akan pria itu minta. Tolong, walau hanya sedikit, tolong bantu aku mencari si kembar. Please, help my sister. Tidak masalah jika itu hanya sekedar tempat terakhir mereka berada beberapa bulan lalu atau bahkan tahun lalu, pinta Rion teramat sangat. Dengan satu syarat, ucap Lily, membuat Rion bertanya-tanya apa yang gadis ini inginkan. Barang elektronik baru untuk peralatan bekerjanya ini. Uang, perhiasan, mobil, apapun itu, akan Rion berikan asal Lily mau membantu. Sebutkan apapun yang kau mau, akan aku berikan, kata Rion. Tidak ada larangan makan es krim lagi. Aku boleh makan es krim kapanpun aku mau walau lewat tengah malam sekalipun, ucap Lily.
Rion terdiam sesaat ketika mendengar ucapan dari Lily. Ia lupa kalau sedang berhadapan dengan perempuan seperti apa saat ini. Bukankah ini alasan kenapa seorang Rion Lorenzo jatuh hati kepada seorang Liliana La Rosa, yaitu hal sederhana dari gadis ini. Padahal Lily bisa meminta apapun, bahkan perusahaan Lorenzo atau harta dan uang milik Lorenzo yang tak terhitung jumlahnya, tapi dengan gamblangnya gadis itu hanya meminta izin untuk bisa makan es krim dengan bebas. "Boleh tidak?" tanya Lily. Rion hanya tertawa dan memeluk gadis yang duduk di pelukannya ini. Menghujani wajah sang gadis dengan ciuman lembut penuh afeksi sayang. Rion tidak pernah berbuat kebaikan apapun hingga ia yang kejam dan brengsek ini bisa mendapatkan gadis sebaik Lily. Untuk pertama kalinya dalam hidup Rion ia bertemu dengan orang yang tidak tertarik dengan harta dan uang yang dimiliki Rion maupun Lorenzo. Tentu kau boleh, sayang. Kau bisa makan sebanyak apapun yang kau mau. Aku akan menyiapkan dokter terbaik di Amerika untukmu kalau kau sampai sakit, ucap Rion memeluk erat Lily. "Thank you, love. Thank you so much," sambungnya tulus. Best gifts for your loved ones. Rion bahkan tidak tahu apa yang akan Lily berikan setelah ini. Hingga membuat pria itu semakin tidak bisa melepaskan sang gadis, sampai ke titik ia rela bersujud di kaki gadis itu dan memohon jika gadis itu memilih untuk pergi darinya. Rion tidak akan pernah bisa melihat perempuan lain dalam hidupnya setelah ini. Tidak akan pernah bisa. Bersambung. 27. Bianca yang datang berkunjung dengan banyak barang bawaan di tangan, kini menatap bingung dua orang yang seperti sedang perang dingin. Senyum sumringah wanita itu berganti menjadi rasa penasaran dengan yang sedang terjadi di rumah ini. "Dante, apa yang terjadi? Kenapa mereka terlihat seperti itu? Apakah mereka bertengkar?" tanya Bianca pada Dante yang sejak tadi sibuk bermain dengan Lucas. "Lily sedang bermain perang-perangan dengan Daddy," jawab Lucas, fokus membangun menara dari balok kayu bersama Dante. "Bermain?" Bianca semakin bingung. Dante beringsut mendekat ke Bianca dan berbisik ke wanita itu, "Mereka bertengkar." "Kenapa?" Bianca terkejut ketika mendengar dua kalimat tersebut dari Dante. Bagaimana mungkin mereka bisa bertengkar? Atas alasan apa sampai hal itu bisa terjadi? Rion membelikan Lily pakaian lengkap dengan tas dan sepatu sebanyak satu butik, perhiasan, dan juga mobil mewah. Dan Lily tidak terima semua hal itu, karena menurutnya Rion terlalu berlebihan, jelas Dante. Bianca mengerti yang terjadi dan justru hanya tertawa kecil. Ia pikir mereka bertengkar karena hal yang besar, ternyata hal yang umum terjadi ada pasangan. Menurut Bianca hal ini justru terkesan lucu. Rion yang kurang pengalaman memanjakan perempuan, jadilah pria itu menggunakan uang sebagai cara Rion menunjukkan perhatiannya, walau sepertinya ia tidak tahu batasannya. Dan Lily justru kebalikan dari Rion yang tidak terlalu tertarik dengan kemewahan. Tentu hal ini akan menjadi pemicu pertengkaran. Tapi baik Bianca dan Dante tahu pertengkaran tersebut tidak akan lama. Buktinya Lucas saja tampak tenang melihat dua orang itu saling melemparkan silent treatment sejak berjam-jam lalu. Rionlah yang mengalah kali ini, kalau sebelumnya Lily yang mengalah dan menerima pemberian Rion bulan lalu berupa mobil mewah. Tentu pria itu tidak akan betah berlama-lama tanpa mendengar suara sang kekasih. "Love, still mad at me?" tanya Rion, memeluk Lily dari belakang saat sang gadis sedang memasak makan siang. Best gifts for your loved ones. "Ya," jawab Lily jujur, walau tidak semarah sebelumnya. "Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Aku hanya ingin membelikan kebutuhanmu sebagai perempuan, karena aku lihat kau hampir tidak pernah pergi belanja pakaian dan keperluan perempuan. Ketika kau belanja kau hanya membeli kebutuhan rumah dan kebutuhan Lucas. Padahal aku sudah bilang kau bisa beli apapun yang kau mau tidak peduli semahal apa," kata Rion, menaruh wajahnya di ceruk leher sang gadis. Lily menghela napas setelah mendengar penjelasan dari Rion. Ia tahu kalau pria itu bermaksud baik, hanya saja pria itu terlalu berlebihan melakukannya. "Lagi pula kau kekasihku, sudah sepantasnya aku memanjakanmu seperti ini. Kau harus membiasakan diri seperti Lorenzo," tambah Rion. "Tapi kau berlebihan, aku tidak mungkin memakai pakaian sebanyak itu, bahkan sepatu, tas, dan perhiasan. Kau ingin menjadikan kamarku sebagai toko. Belum lagi mobil, bulan lalu kau sudah membelikan mobil semahal itu, Rion." "Aku bahkan jarang memakainya," protes Lily, bukan ia tidak berterima kasih. Hanya saja mendapatkan barang sebanyak itu dan semua adalah barang kelas atas, justru membuat Lily takut.
Lagi pula ia bukan tipe perempuan yang senang berbelanja dan menginvestasikan uangnya ke pakaian dan pernak-pernik fashion. Akan kukurangi jika ingin membelikanmu hadiah lagi. Tapi kali ini kumohon terima, oke, bujuk Rion, terdengar seperti anak kecil yang mengiba. Tahu dengan pasti kalau gadis itu tidak akan bisa menolak jika sang pria sudah seperti itu. Baiklah, lain kali jika kau seperti ini lagi, aku tidak akan pernah mau menerimanya, ancam Lily. Benar saja yang Rion pikirkan, gadis itu tidak akan bisa menolak jika Rion sudah menggunakan cara tersebut. Ia menciumi leher jenjang Lily, membuat gadis itu merinding. Berhenti, apa yang kau lakukan? Aku sedang memasak, dan ada Dante di luar sana. Lily mendorong Rion untuk menjauh, namun sia-sia karena pria itu memeluk sang gadis begitu erat. Miss you so bad today, ucap Rion yang terus menciumi leher, pundak, hingga tengkuk sang gadis. Ah, berhenti, kau membuatku merinding, protes Lily, tapi hanya disahuti tawa kecil oleh Rion karena gadis itu masih tak bisa melepaskan kukungan tangan Rion. Mematikan kompor dan memukuli lengan sang pria, walau hal itu justru membuat Rion semakin menggoda sang gadis. Lily, panggil Rion, kini menatap sang gadis serius. Apa? Sahut sang gadis. Can I kiss you, love? Tanya Rion hati-hati, tak ingin membuat sang gadis merasa tidak nyaman. Ia telah mendapati Lily tidak lagi terganggu dengan setiap sentuhan Rion, membuat pria itu memberanikan diri untuk meminta hal yang paling ia inginkan sejak lama. Best gifts for your loved ones. Lily menatap Rion dengan rona merah di wajah, tak menyangka kalau akan mendengar pertanyaan itu di wajah pria di depannya ini. Jujur saja ia tidak yakin. Bukan karena Rion tapi karena respon tubuh Lily. Takut kalau respon tubuh gadis itu akan membuat Rion kecewa dan tidak nyaman. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi biarkan aku mencobanya, biarkan aku lebih dekat denganmu lagi, ucap Rion dengan ibu jari yang mengusap lembut bibir bawah Lily. Sebuah anggukan Lily berikan, ia juga tidak ingin terus lari dan sembunyi dari ketakutannya seumur hidup. Tahu kalau Rion bukanlah pria-pria brengsek seperti dalam ingatannya karena masa lalu dulu. Lily juga ingin mencobanya dengan pria ini. Pria yang menjadi kekasihnya sejak bulan lalu. Senyum pria itu mereka indah melihat anggukan Lily. Perlahan dan hati-hati ia mendekatkan wajahnya ke wajah sang gadis. Mengikis jarak yang telah lama pria itu idamkan. Ia bisa merasakan hembusan napas Lily, terlihat sekali kalau gadis itu gugup. Rion memegang kedua sisi wajah gadis itu, membuat Lily tidak mungkin untuk berpaling dari Rion sekarang. Jantung Lily seakan ingin melompat keluar saat Rion semakin mengikis jarak. Dan napas gadis itu seakan tertahan ketika ia merasakan bibir Rion telah menempel di bibir Lily. Membuat jantungnya semakin liar berdetak. Rion terdiam sebentar untuk melihat reaksi sang gadis, bermaksud akan berhenti jika ada indikasi Lily ketakutan atau traumanya terbangun. Namun ketika mendapati gadis itu baik-baik saja di luar rasa gugupnya, Rion langsung melumat bibir ranum tersebut. Rasanya ia ingin melahap dan meminta lebih atas akses dari bibir itu. Tapi ia tahu kalau dirinya tidak boleh buru-buru. Ia menikmati setiap sentuhan dan lumatan antara bibirnya dan bibir sang gadis. Lily pun yang semula kaku, kini ikut menikmati permainan di bibirnya. Ia mencengkeram erat pakaian Rion, mencoba untuk tetap tenang dan tidak takut. Rion melepaskan pagutannya, menjauhkan wajah dan menempelkan keningnya di kening Lily. Senyum puas mengembang luar biasa indah di wajah pria itu. Walau tidak sepenuhnya, namun rasa haus Rion akan diri Lily kini sedikit terpenuhi. You know how to make me crazy, love. Kau baik-baik saja? Rion bertanya, takut kalau gadis itu tidak nyaman. Best gifts for your loved ones. Sedikit takut awalnya, tapi aku baik-baik saja, jawab Lily jujur. Syukurlah, aku tidak ingin membuatmu takut. Aku ingin kau menikmatinya juga, ucap Rion mengecup dahi Lily dan memeluk gadis itu. Lily melanjutkan memasaknya dibantu oleh Rion, walau kebanyakan pria itu justru membuat Lily meninggikan suara karena mengganggu atau mencuri-curi untuk memeluk atau menciumi gadis itu. Dan begitu keduanya ke ruang tengah untuk mengajak Lukas dan Dante makan siang, terkejut saat mendapati ada Bianca yang sedang menunjukkan banyak mainan untuk Lukas. Lihat, benar kan? Mereka tidak akan bisa bertengkar lama. Aku bertaruh kalau Rion yang tidak tahan dan duluan bicara, ucap Dante dengan senyum lebar penuh ejekan. Diam kau, kata Rion. Bianca dan Dante justru tertawa mendapati reaksi tak biasa ini dari seorang Rion yang mereka kenal.
Tak menyangka kalau akan tiba hari seperti ini di mana seorang Rion Lorenzo luluh pada perempuan. Ponsel Lily berdering ketika Rion, Dante, dan Bianca beradu argumen. Segera ia mengambil smartphone miliknya yang tergeletak di atas meja. Rion, Dante, dan Bianca terkejut ketika mendapati Lily berlari menuju ke kamarnya setelah mengangkat telepon. Mendengar Lily bicara dengan nada serius dengan orang di seberang telepon. Sepertinya pekerjaannya dari kantor. Dia suka seperti itu jika ada yang terjadi dengan sistem di kantor atau sistem buatannya bersama Franz, jelas Rion pada Bianca. Sistem, Bianca bingung, ia belum tahu banyak tentang Lily khususnya pekerjaan Lily dan juga sehebat apa gadis itu dalam bidangnya. Ah, aku lupa kau belum tahu. Lily wakil ketua tim khusus IT di perusahaan utama Lorenzo, kata Rion dengan nada penuh kebanggaan atas diri Lily yang luar biasa menurutnya. Serius, Bianca luar biasa terkejut. Responnya benar-benar seperti Rion dulu ketika baru mengetahui pekerjaan gadis itu. Dante mengiyakan ucapan Rion tentang pekerjaan Lily, kehebatan gadis itu di bidang cyber dan bagaimana bisa menempati posisi wakil ketua di perusahaan utama Lorenzo yang terkenal tempatnya para ahli dalam semua bidang. Rion. Suara panggilan Lily dari kamarnya membuat ketiga orang yang asyik membicarakan pekerjaan Lily langsung menoleh ke arah kamar sang gadis. Dengan cepat Rion menuju ke kamar sang gadis, mencari tahu kenapa gadis itu memanggilnya dengan nada tinggi seperti itu. Ada apa, sayang? Tanya Rion saat ia memasuki kamar gadis itu. Melihat Lily duduk di depan meja kerjanya, dengan komputer-komputer aktif dalam pekerjaan yang sedang gadis itu kerjakan. Aku menemukan mereka, ucap Lily melihat Rion. Siapa? Rion bingung dan melihat ke layar komputer, kemudian membelalakan mata tidak percaya. Si kembar, kau menemukan keberadaan si kembar. Lily mengangguk dan tersenyum kepada Rion. Karena setelah usaha keras Lily selama lebih dari 1 minggu, kini membuahkan hasil, walau masih belum pasti 100% dengan yang ia dapatkan. Apa maksud kalian? Menemukan si kembar? Bagaimana bisa? Lily dan Rion menoleh ke arah pintu, mendapati Bianca dengan wajah tidak percaya karena mendengar percakapan Lily dan Rion barusan. Arthur dan Arabella, aku menemukan keberadaan mereka, Bianca, kata Lily dengan senyum kalau dirinya tidaklah bercanda. Dalam diri yang masih mencerna ucapan Rion dan Lily, air mata menuruni wajah Bianca. Kalimat yang Lily ucapkan tadi adalah kalimat yang paling Bianca tunggu sejak amat sangat lama. Dirinya yang merasa telah kehilangan harapan seketika langsung diberikan jalan keluar yang tidak pernah ia duga. Bersambung 28. Mobil-mobil hitam melesat cepat bak peluru di tol 163 Brasil, memasuki daerah Santa Carmem. Jalanan sepi seketika tampak menegangkan dengan semua mobil-mobil yang jarang sekali terlihat di wilayah tersebut. Dalam satu mobil yang berada di urutan kedua, terdapat Rion, Bianca, dan Dante di dalamnya. Wajah mereka tampak tegang, tidak ada yang bicara sejak tadi, keheningan seperti penghibur untuk semuanya. Hanya telunjuk lentik Bianca yang tidak henti mengetuk-ngetuk pahanya. Memberitahu kalau wanita itu tidak tenang atas situasi yang akan mereka hadapi. Ponsel Rion berdering, memecah keheningan di dalam mobil, membuat Bianca dan Dante melihat ke arah pria berambut legam tersebut. Dan seolah tahu siapa yang menelepon, Rion mengangkat panggilan tersebut tepat di dering pertama. Love. Sapa Rion pada orang di seberang telepon. Best gifts for your loved ones. Sebentar lagi kalian akan sampai di tempatnya. Pastikan hanya satu mobil yang terlihat di sekitar tempat itu agar tidak menarik perhatian dan membuat acara lelang terhenti dan mereka melarikan diri dari jalan keluar lain, suruh Lily di telepon. Baik, pastikan dirimu dan Lukas tidak meninggalkan rumah selama aku tidak ada. Tapi kau tidak perlu khawatir, orang-orangku sudah berjaga di area rumah. Ucap Rion yang jelas kalau dirinya terdengar gugup akan aksi hari ini. Tidak perlu mengkhawatirkan kami untuk saat ini. Ada Flins dan Nate yang menjaga kami. Dan, berhati-hatilah, mereka juga termasuk dalam penjualan senjata ilegal di Brasil. Sudah pasti kalau mereka tidak mungkin dalam tangan kosong di sana, Lily mengingatkan. Oke, sahut Rion. Boleh aku bicara dengannya, pinta Bianca yang tahu kalau itu adalah Lily. Rion memberikan ponselnya kepada sang kakak, membiarkan mereka berdua bicara. Lily, panggil Bianca saat meletakkan smartphone Rion di telinga. Ya, sahut sang empunya nama. Jika mereka benar ada di sana, apakah mereka akan mengenaliku? Aku takut, Lily. Apakah mereka sungguh ada di sana?
Apakah mereka membenciku? Apakah mereka dalam keadaan buruk? Aku tidak tenang sekarang, cerita Bianca. Karena bagaimanapun Lily satu-satunya perempuan yang bisa ia bagikan apa yang Bianca rasakan saat ini. Aku tidak bisa menjamin akan seperti apa kondisi si kembar di sana. Tapi aku bisa menjamin kalau 99% mereka ada di tempat itu. Dan aku yakin mereka akan senang melihatmu di sana nanti, ucap Lily, berusaha menenangkan kegundahan hati dan segala ketakutan Bianca. Lily, jika aku kembali bersama si kembar, aku bersumpah seluruh Lorenzo akan berhutang budi padamu hingga keturunanmu kelak, kata Bianca serius. Berhati-hatilah, temanku akan membawa kalian masuk ke tempat itu, pastikan untuk menghindari segala kekerasan atau keributan. Tujuan utama saat ini adalah membawa kembali si kembar, beritahu Lily kembali. Tak ingin sampai sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka semua, terutama saat mereka berada di wilayah asing tanpa perlindungan yang baik. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Lily, Bianca memberikan kembali ponselnya ke Rion. Akan kubelikan es krim terbaik setelah aku kembali. Jaga dirimu, I love you, Lilypad, kata Rion sebelum ia menutup panggilan. Dante mengarahkan mobil-mobil yang lain untuk berpencar dan mengambil jalur yang lain saat mereka hampir sampai di tempat tujuan. Beruntung keadaan malam yang gelap mampu menyamarkan mobil-mobil hitam milik orang-orang Rion tersebut. Dante memberikan topeng kepada Bianca dan Rion sebagai anjuran agar dapat memasuki acara lelang. Karena bagaimanapun acara tersebut merupakan acara ilegal, di mana tempat manusia diperdagangkan. Mereka bertiga memarkirkan mobil di perkarangan bangunan yang tampak seperti gereja usang, kedok yang tidak akan diketahui oleh siapapun kalau dalam bangunan tersebut memiliki ruang bawah tanah yang akan mengarahkan para pemilik uang dan kekuasaan untuk mendapatkan hal yang tidak umum. Lily of Valley. Seseorang datang dengan pakaian rapi dan menyambut mereka bertiga ketika memasuki pintu utama. White like snow, sahut Rion kepada pria bertubuh tinggi di depannya. Pria di depan Rion itu mengangguk dan memberikan 3 undangan kepada mereka semua. Pastikan untuk bertindak sebagai pembeli, dan jangan melakukan hal yang mencurigakan apalagi mengeluarkan senjata. Tempat ini lebih berbahaya dibanding yang terlihat, ucapnya. Rion mengangguk mengerti, ia juga sudah mendengar arahan ini dari Lily. Jujur saja, Rion ingin bertanya bagaimana gadis itu bisa mengenal orang di tempat ilegal seperti ini. Jika itu orang-orang seperti Rion yang bekerja di balik bayangan sebagai mafia, mungkin hal yang biasa. Namun untuk seorang gadis seperti Lily, ini cukup mencengangkan. Pria itu mengarahkan Rion, Bianca, dan Dante menuju ke ruang bawah tanah melalui pintu rahasia di balik altar. Boleh aku tanya sesuatu, ucap Rion kepada pria yang menjadi pemandunya. Tentu, jawab pria tersebut. Bagaimana kau bisa mengenal gadis itu? Tanya Rion. Berhubung ia masih bisa bertanya karena mereka harus berjalan melewati lorong panjang untuk sampai ke depan sana. Dia temanku saat kuliah, tapi karena 1-2 hal aku harus berhenti, dan dia yang membantuku serta keluargaku ketika kami semua dalam masalah besar. Dia membersihkan namaku sebagai tersangka yang nyaris terkena hukuman mati, jawab pria itu. Seakan mengingat bagaimana keadaan di waktu yang sedang ia bicarakan. Jika boleh tahu apa yang terjadi? Tanya Rion lagi, sedangkan Dante dan Bianca hanya mendengarkan. Aku dijadikan kambing hitam oleh orang dari pemerintahan, menjadikanku tersangka pembunuh berantai padahal itu perbuatan anaknya. Kau tahu sendiri yang punya kuasa dan uang bisa melakukan apapun. Dan di saat aku kehilangan harapan dan mendapatkan hukuman mati. Lily bergerak menyelamatkanku. Dia mendapatkan banyak bukti kasus-kasus kriminal dan pembunuhan yang dilakukan anak pemerintah itu dan menyebarkannya di media sosial serta billboard kota tanpa henti, mengatakan kalau aku bukanlah pelakunya. Dan karena dia aku bebas, jawab pria tersebut. Baik Rion, Bianca, maupun Dante terkejut setengah mati mendengar hal tersebut. Tidak menyangka kalau gadis yang suka bekerja dengan komputernya itu justru telah melakukan hal besar untuk orang lain. Aku hanya bisa mengantar kalian sampai sini. Dari sini itu urusan kalian, dan pastikan untuk menemukan yang kalian cari dan beli lalu pergi, kata pria tersebut. Baik, terima kasih atas bantuanmu, ucap Rion. Walau menggunakan topeng, Rion bisa merasakan kalau pria itu sedang tersenyum ramah. Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan tolong juga sampaikan satu hal, ada orang yang mencarinya. Beberapa kenalan lama didatangi orang tersebut dan bertanya tentang dia.
Tidak ada yang kenal ataupun tahu, beritahu dia untuk berhati-hati. Sampai jumpa, ucap pria tersebut sebelum melangkah pergi kembali ke arah pintu masuk mereka datang sebelumnya. Mendengar hal itu rahan Rion mengeras, membuat kekhawatiran tiba-tiba menyelimutinya. Kabar barusan membuat Rion berpikir apakah harus memberitahukannya kepada Lily atau tidak. Ia takut akan respon sang gadis jika mendengarnya. Rion, panggil Dante yang menyuruh pria itu untuk segera masuk ke dalam ruangan ketika mendapati Rion terdiam mematung. Rion menghela napas panjang, mencoba berkonsentrasi tentang apa yang harus dilakukan malam ini. Ia akan memikirkan tentang Lily nanti. Saat ini yang penting adalah menyelamatkan si kembar. Ruangan yang mereka bertiga masuki ternyata luar biasa luas, dengan panggung besar di ujung sana, dan deratan kursi-kursi mewah yang telah ramai orang. Ruangan ini tampak seperti ruangan Tether. Banyak orang yang jelas dari kalangan kelas atas dilihat dari pakaian dan juga atribut mereka. Membuat Rion, Bianca, dan Dante mendecih jijik. Lorenzo yang memiliki kekuasaan dan uang, serta Rion yang bekerja sebagai pimpinan mafia, bahkan mereka tidak pernah melakukan hal keji seperti menjual belikan manusia seperti ini. Mereka duduk di kursi yang telah diarahkan oleh petugas di sana setelah menyerahkan undangan rahasia pemberian teman Lily tadi. Dan sepanjang acara amarah mereka memuncak ketika melihat begitu banyak anak-anak dan perempuan muda diperjualbelikan layaknya binatang. Namun mereka harus menahan diri untuk tidak sampai membuat keributan. Rion, panggil Bianca dengan tangan memegang erat tangan sang adik, bersamaan dengan pandangan mata lurus ke depan. Berbagai emosi menyergap Bianca ketika ia melihat dua sosok yang amat dikenal di atas panggung. Urat amarah Rion tampak jelas di wajah pria itu ketika melihat dua anak kembar dirantai dengan tubuh yang kurus, pakaian tidak layak dan wajah penuh ketakutan luar biasa. 100 miliar, seru Rion langsung ketika lelang dibuka untuk dua anak tersebut. Semua mata mengarah ke Rion, tidak menduga ada yang langsung mengeluarkan jumlah besar hingga tidak ada yang mampu buka suara untuk ikut banding harga. Lily, saat aku pulang aku akan berlutut dan mencium kakimu, aku bersumpah, batin Rion. Bersambung. 29. Bianca tidak bisa menahan air mata untuk tidak tumpah saat kini di depannya berdiri dua sosok yang telah ia cari selama bertahun-tahun. Dua bocah kembar berbeda gender yang berdiri penuh ketakutan. Tubuh kurus tak terawat dengan pakaian lusuh tak layak pakai. Oh, my babis. Tak banyak bicara wanita itu langsung memeluk dua anak kembar di hadapannya. Menciumi wajah keduanya dengan penuh sayang dan kerinduan. Bersyukur luar biasa karena akhirnya Tuhan berbaik hati kepada Bianca hingga mengizinkan dirinya dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan para buah hati. Tak hanya Bianca, Rion dan Dante pun melihat pertemuan ibu dan anak-anaknya dengan pandangan syukur nan haru. Mengepalkan tangan dengan emosi campur aduk ketika melihat bagaimana kondisi si kembar. Yang mana dulu penuh senyum dan tawa kini terbalut ketakutan luar biasa. Aku akan menangkap bajingan itu dan memastikan dia merasakan kalau kematian akan lebih menyenangkan dibandingkan apa yang akan kuberikan padanya, ucap Rion. Pandangan penuh amarah terhadap satu sosok di balik semua nestapa ini. Ayah si kembar. Tidak, pria brengsek itu tidak lagi pantas dipanggil dengan sebutan ayah untuk dua bocah itu. Aku akan berusaha mencari tahu di mana dia setelah pulang dari sini, kata Dante yang tidak kalah kesalnya dengan Rion. Karena bagaimanapun Dante telah bersama dengan keluarga Lorenzo untuk waktu lama. Bahkan menyaksikan kelahiran dan pertumbuhan si kembar. Dan mendapati dua anak kecil yang dulu selalu suka sekali bermain dengan Dante dulu dalam kondisi tragis seperti ini, sudah cukup membuat Dante kehilangan empati untuk mantan suami Bianca tersebut. Dering telepon dari ponsel Rion membuat dua pria itu keluar dari segala pikiran tentang bagaimana menemukan dan membuat mantan suami Bianca membayar segala perbuatannya. Dengan cepat Rion mengambil ponsel dari saku jasnya dan mengangkat panggilan. Tersenyum saat mendapati kalau gadis kesayangannya yang menelepon. Princess, sapa Rion, tak sabar ingin segera bertemu dengan gadis itu sekarang. Ia bahkan berencana membelikan banyak barang lagi untuk gadis itu, tidak peduli jika sang gadis akan menolak. Karena bagi Rion apa yang telah gadis itu lakukan tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Keluar dari sana sekarang juga. Seru Lily dari seberang telepon, terdengar panik dan tergesa-gesa. Ada apa? Kenapa kau terdengar panik, love? Tanya Rion, berusaha untuk tetap tenang sampai gadis itu menyampaikan dengan sempurna maksud ucapannya barusan.
Cepat keluar sekarang juga dari tempat itu. Kalian sudah mendapatkan si kembar, kan? Jadi tinggalkan tempat itu. Polisi dan Badan Keamanan Khusus Brazil sedang menuju ke sana untuk melakukan penyergapan rahasia. Jadi pergi sekarang juga, tapi pastikan untuk tidak terlihat mencurigakan, perintah Lily. Terdengar jelas suara ketikan keyboard dari tempat gadis itu, yang bisa Rion duga kalau gadis itu sedang memantau keadaan. Sial, umpat Rion, tidak menyangka kalau ia berada dalam ketidakberuntungan. Dari segala hari yang ada kenapa penyergapan tersebut terjadi sekarang. Jangan matikan teleponmu, tetap tersambung denganku, suruh Lily lagi. Dan setelah keluar dari tempat itu, ambil jalan ke 438 ke selatan lalu ke jalur 140 dan memutar ke tol 225. Setelah itu masuk lagi ke tol 163, kemudian ke selatan menuju ke Soriso. Aku sudah memesankan hotel di sana. Pergi sekarang, perintah Lily. Mendengar hal itu, segera Rion memberitahukan apa yang terjadi kepada Dante. Hebatnya Dante langsung sigap dan segera menghubungi orang-orangnya yang masih terpencar di luar sana. Memerintahkan agar mereka langsung pergi menuju ke Soriso sekarang juga melalui jalur yang diberitahukan oleh Lily. Kita harus pergi sekarang, ucap Rion kepada Bianca dalam bahasa setempat, hati-hati agar tetap terlihat tidak mencurigakan kalau mereka tergesa-gesa. Kenapa? Tanya Bianca bingung dijawab dengan bahasa setempat pula, karena tidak ada rencana pergi tiba-tiba sebelumnya. Rion dapat melihat 3 pasang mata dari orang di ruangan itu, yang merupakan penanggung jawab acara lelang dan juga 2 penjaga bertubuh besar dan bersenjata menatap ke arah Rion ketika mendengar mereka tiba-tiba ingin pergi. Lily kecil kita menangis dan mencari kita. Lebih baik kita segera pulang, kata Rion dengan sikap santai. Mendengar hal itu, Bianca langsung menangkap maksud dari Rion. Karena apa yang pria itu ucapkan merupakan sandi mereka, di mana ada keadaan berbahaya di mana mereka harus pergi dari sana dengan cepat. Cari tahu di mana toko kue yang enak dan toko mainan yang masih buka, ucap Bianca kepada Dante, bermain peran sedikit untuk tidak tampak mencurigakan. Baik, Nyonya, sahut Dante yang bergegas keluar dari ruangan menuju ke mobil. Bermaksud untuk segera bersiap untuk pelarian mereka. Rion menatap para penanggung jawab lelang dengan tatapan dingin dan berkata dengan aksen Brasil yang sempurna, urusan kami sudah beres, dan uangnya sudah kalian terima. Jadi kami harus pergi sekarang. Para pria tersebut tersenyum ramah dan mengangguk, senang berbisnis dengan Anda, kata mereka dengan bahasa lokal pula. Dengan cepat Rion mengarahkan Bianca dan si kembar menuju ke pintu keluar. Secepat mungkin namun tidak terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri. Tak ingin kalau ada yang tahu bahwa tempat lelang ini akan menghilang selamanya karena penyergapan rahasia dari kepolisian. Dante telah menunggu tepat di depan bangunan, bersiap untuk tancap gas dalam hitungan detik begitu Rion dan yang lain telah masuk ke mobil. Pria berambut perunggu itu bicara dengan orang-orangnya melalui earphone Bluetooth, mengarahkan mereka kemana harus pergi. Pergi cepat sekarang, perintah Rion, saat dirinya telah duduk di kursi penumpang depan, sedangkan Bianca dan si kembar di kursi belakang. Tak banyak tanya, Dante langsung menginjak gas, melesat dalam kegelapan bak peluru, meninggalkan bangunan berkedok tersebut secepat yang ia bisa. Mengejutkan, GPS mobil otomatis mengarahkan mobil ke jalur yang Lily sebutkan tadi. Rion tahu dengan jelas kalau itu ulah Lily. Gadis itu bergerak terlalu sempurna. Beruntung gadis itu berada di sisi baik. Rion tidak bisa membayangkan kalau Lily berada di sisi kejahatan. Jelas akan terjadi tindak kriminal yang menggemparkan semua benua dengan keahlian Lily ini. Princess, panggil Rion pada ponselnya yang masih terhubung dalam panggilan dengan Lily. Ya, sahut Lily dari seberang telepon, terdengar sedang fokus akan sesuatu yang sedang dikerjakan. Tang Yu, ucap Rion dengan nada selembut beledu. Jangan lupa bawakan es krim yang kau janjikan, sahut Lily yang sedang tersenyum hanya mendengar dari nada suaranya. Of course, love. Kami sedang dalam perjalanan menuju ke Soriso dan akan menetap di sana selama 2 atau 3 hari sebelum kembali pulang. Si kembar sepertinya butuh waktu untuk adaptasi. Mereka tidak dalam kondisi baik, beritahu Rion. Aku mengerti. Hati-hati di sana. Aku akan terus memantau dari sini dan akan segera mengabarimu jika ada sesuatu. Pastikan untuk segera kembali ke sini, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan dari penyergapan tempat lelang itu malam ini. Terlalu sempurna untuk dibilang hanya kebetulan. Dari yang kudapatkan ada seseorang yang melaporkan tentang penjualan manusia di sana,
tapi tidak kutemukan siapa, kata Lily terdengar tidak senang. Seolah ada yang tahu tentang kedatangan Rion ke tempat lelang tersebut. Otak Rion berputar untuk mencari semua kemungkinan dari informasi yang dikatakan oleh Lily barusan. Namun ia tidak mendapatkan jawaban sedikit pun, mengingat hanya sangat sedikit orang yang tahu tentang kepergian Rion dan Bianca ke Brasil. Hal yang Rion takutkan, ada tikus di antara orang-orangnya yang Rion bawa sebagai penjaga. Karena hanya mereka yang ikut malam ini, yang kemungkinan paling besar kemana Rion. Tapi tidak ada dari orang-orangnya yang tahu kalau Rion pergi ke acara lelang ilegal tersebut. Sampai suara tembakan terdengar dari luar mobil. "Rion, ada yang mengejar kita. 2 mobil di belakang," seru Dante ketika menyadari mereka mendapati serangan yang entah siapa. Berondongan peluru menghujani mobil mereka dari belakang, membuat suasana menegangkan dan penuh kepanikan. "Berlindung Bianca," perintah Rion yang dengan gerakan cepat membuka laci dashboard dan mengambil senjata api yang pria itu telah siapkan saat keberangkatan mereka dari San Francisco. Bianca merundukkan tubuhnya, memeluk si kembar dengan erat dan menenangkan mereka berdua. Ia terkejut setengah mati akan penyerangan ini, tapi ia lebih takut akan keselamatan anak-anaknya. Mata biru wanita itu melebar ketika ia melihat sebuah mobil melaju dengan sangat cepat ke arah mereka. Begitu dekat hingga lampu dari mobil tersebut menyilaukan pandangan, membuat mereka semua buta akan pandangan di depan sana. "Rion, ada apa?" tanya Lily panik saat mendengar suara tembakan dan keributan di telepon. Kepanikan Lily mencapai puncak saat ia mendengar dentuman keras dari seberang telepon. Dan bertambah panik saat telepon ke Rion terputus begitu saja. No, kumohon, katakan kalau kalian baik-baik saja," teriak Lily dalam hati. Ketakutan merayapinya saat ia mencoba menelepon Rion, Dante, dan Bianca namun semua tidak ada yang tersambung. "Nomor yang Anda hubungi berada di luar jangkauan." Lily mematung mendengar kalimat tersebut dari semua telepon Rion dan yang lainnya. Memberitahu Lily kalau sesuatu tak diinginkan telah terjadi. Bersambung. 30. Rion dapat melihat mobil SUV melesat cepat dari arah depan menuju ke mobilnya. Bisa ia dengar suara teriakan dari si kembar yang ketakutan akan momen tidak disangka sekarang. Tidak hanya berondongan peluru dari arah belakang, tapi juga dengan adanya SUV yang melaju menuju ke arah mobil Rion. Sungguh ia menduga kalau semua ini telah direncanakan oleh oknum yang masih belum Rion ketahui. "Tahan sedikit," seru Dante yang dengan cepat dan sigap, ia banting setir ke kanan untuk menghindari hantaman dari mobil SUV yang melaju dari arah depan. Brak! SUV yang seharusnya menghantam mobil Rion dari arah depan, justru hanya menabrak bagian belakang mobil. Untuk sesaat mobil yang dikendalikan oleh Dante oleng karena efek dari tabrakan SUV barusan. Sebisa dan setangkas mungkin Dante memainkan pedal, rem, dan setir dengan luar biasa tenang. Hingga mobil hitam legam itu terhenti dengan aman tanpa menimbulkan kerusakan berarti. Jangan remehkan pria berambut perunggu tersebut, tentu orang yang menjadi tangan kanan dan kepercayaan dari penerus Lorenzo bukanlah orang sembarangan. "Kalian baik-baik saja?" tanya Rion melihat Bianca dan si kembar. Bianca mengangguk seraya memeluk anak-anaknya di kedua sisi sang wanita. Jelas si kembar tidak baik-baik saja. Mereka ketakutan hingga menangis dan gemetar hebat. "Tetap di dalam mobil apapun yang terjadi. Jangan pernah keluar, oke?" perintah Rion kepada Bianca. Setelah mendapatkan anggukan sebagai tanda mengerti dari sang kakak, Rion langsung keluar dari mobil dengan senjata api di tangan. Disusul oleh Dante yang juga mengeluarkan pistol dan siap untuk melakukan serangan. Seolah terlatih untuk waktu yang lama, tanpa bicara dan melakukan arahan, baik Rion dan Dante mengambil posisi yang saling membelakangi untuk menghalau serangan dari dua sisi secara bersamaan. Seakan gerombolan orang yang mendatangi mereka dengan senjata-senjata api tidak membuat mereka gentar untuk maju dan menyerang balik. Dor 1, Dor 2, Dor 3, Dor 4, Dor 5. Satu demi satu Rion dan Dante menjatuhkan orang-orang yang menyerangnya. Mereka dengan begitu tangkas dapat menghindari setiap berondongan peluru yang menghujani mereka, bukan karena mereka tak tertembus layaknya hantu. Melainkan mereka telah hafal akan setiap senjata dari setiap berondongan peluru itu. Jangkauan, ketepatan, kecepatan, dan sebagainya, Rion dan Dante tahu hanya dengan melihat model senjatanya. Jangan lupakan kalau dua orang itu adalah ketua dan wakil ketua dari kelompok mafia paling berkuasa di San Francisco hingga ke beberapa penjuru di Amerika.
Gelar tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. "Rion, arah jam 7. Seru Dante ketika ia mendapati satu orang diam-diam mendekati Rion dari balik mobil-mobil mereka. Belum sempat bungkam mulut Dante ketika mengatakan hal tersebut, Rion telah menumbangkan orang yang dilihat oleh Dante tersebut. Ada sekitar 10 orang lebih telah mereka berdua tumbangkan, tergeletak di tanah dengan luka tembak akibat ulah dua orang tersebut. Satu kesamaan mereka berdua, yaitu keduanya pro dalam hal senjata. Salah satu alasan pekerjaan ilegal yang mereka lakukan sebagai pantom adalah di bisnis senjata. Turunkan senjata kalian jika masih sayang dengan nyawa, ancam Rion saat ia melihat dua orang yang tersisa terpaku di tempat. Ketakutan saat melihat kegilaan Rion dan Dante yang sanggup menumbangkan 10 orang lebih tanpa tergores sekalipun. Tahu akan situasi yang tidak menguntungkan, dua pria yang tersisa mau tak mau menjatuhkan senjata yang dipegang dan mengangkat tangan menyerah. Masih berpikir waras agar bisa tetap hidup. Tak lama sebuah mobil sedan hitam datang, salah satu mobil yang merupakan anak-anak buah dari Rion. Mereka dengan cepat langsung turun dari mobil dan berlari ke arah Dante serta Rion. Beberapa langsung mengamankan dua pria penyerang yang telah menyerah. Jelas kalau anak-anak buah Rion telah terlatih untuk langsung tanggap dalam situasi apapun. Hingga tanpa perlu diperintah mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Sedisiplin itu para anggota Pantom, jauh lebih disiplin dan tanggap dibandingkan anggota kepolisian negara. Bawa mereka, dan pastikan untuk tetap tenang. Kita lanjutkan ke tujuan semula sebelum polisi tahu akan hal ini. Sekarang, perintah Rion yang segera berlari ke mobilnya bersama dengan Dante. Bergegas semua langsung bergerak, sebisa mungkin tidak menyentuh atau meninggalkan jejak yang bisa membawa mereka ke dalam masalah akan kepolisian di negara ini. Karena bagaimanapun tujuan awal mereka adalah menemukan dan membawa pulang si kembar dengan selamat. Akan terlalu beresiko untuk mereka jika harus mengulik penyerangan yang terjadi ini. Rion dan Dante bisa mencari tahu masalah ini nanti. Terlebih mereka telah mendapatkan tawanan. "Kalian baik-baik saja?" tanya Rion kembali kepada Bianca dan si kembar ketika mobil telah melesat cepat ke jalanan menuju ke Soriso. "Mereka hanya ketakutan, selebihnya aman," jawab Bianca. Tentu untuk wanita itu hal seperti ini bukanlah pertama kali untuknya. Mengingat selain ia salah satu Lorenzo yang selalu menjadi target orang-orang tak bertanggung jawab, ia pun merupakan bagian dari dunia bawah tanah Rion. "Baguslah," ucap Rion yang menyandarkan diri ke punggung tempat duduk. Tak menduga kalau akan terjadi penyerangan seperti ini di negara lain. Jelas kalau orang-orang itu telah mengincar Rion, dan mungkin benar kata Lily kalau ada yang mengarahkan kepolisian Brasil akan penyergapan malam ini di tempat lelang itu. "Lily Pat," seru Rion yang baru teringat akan kekasihnya itu. Ia mencari ponselnya, dan mengumpat saat mendapati ponsel tersebut telah remuk di pijakan kakinya. Yang ia duga terjatuh dan terinjak olehnya karena benturan mobil SUV tadi. "Pakai punyaku." Bianca memberikan smartphone miliknya ketika tahu kalau ponsel sang adik telah hancur. "Dem, dia menelepon ke ponselmu juga sebanyak ini. Aku bertaruh dia pasti panik sekarang," ucap Rion yang langsung melakukan panggilan ke Lily. Dan hanya dalam dering pertama, panggilan tersebut dijawab. "Bianca, apa yang terjadi? Bagaimana keadaanmu?" seru Lily di seberang telepon, panik luar biasa. "Princess, ini aku. Kami baik-baik saja, tenang, ambil napas," kata Rion tenang, tak ingin membuat gadis itu bertambah panik. "Rion, apa yang terjadi? Aku mendengar dentuman keras dan ponselmu tidak bisa kuakses lagi," tanya Lily menghela napas tenang saat tahu kalau yang bicara dengannya saat ini adalah Rion. "Kami diserang, tapi belum tahu siapa yang melakukan. Tapi kami baik-baik saja dan sekarang sedang menuju ke Soriso. Jangan khawatir," Rion berkata dengan nada selembut dan setenang mungkin, tahu kalau gadis itu saat ini penuh akan kekhawatiran. "Kukira sesuatu yang buruk terjadi padamu dan yang lain. Aku benar-benar takut tadi," Lily mengaku yang bahkan tanpa Rion ketahui, kedua tangan gadis itu hingga saat ini masih gemetar. "Maaf menakutimu, Love. Sebentar lagi kami akan sampai di hotel yang kau beritahukan. Dan mungkin, perkiraan kami akan pulang besok. Sepertinya terlalu berbahaya berada di sini untuk waktu yang lama, karena aku tidak tahu siapa yang melakukan penyerangan malam ini dan juga penyergapan di lelang itu. Sudah pasti ada tikus di antara orang-orangku," kata Rion dengan tangan mengepal erat karena menahan amarah akibat tahu kalau di antara orang-orang Rion, ada mata-mata dari pihak luar. Best gifts for your loved ones.
Aku juga menduga hal itu. Karena tidak ada yang tahu tentang perjalananmu ke Brasil dan lelang itu kecuali orang-orang yang sedang kau bawa. Anggap kau tidak tahu untuk saat ini, aku yang akan membantumu menemukan orangnya. Saat ini kau bantu Bianca untuk mengurusi si kembar, kata Lily yang sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Jangan paksakan diri, malam ini kau harus istirahat, kau sudah bekerja cukup banyak untukku. Aku yang akan mengurus sisanya. Istirahatlah, aku akan segera pulang. Aku mencintaimu, Lilipat, ucap Rion selembut satin. Seolah rasa amarah dan juga kekhawatirannya menguap pergi begitu saja setelah ia mendengar suara Lily. Aku juga mencintaimu, hati-hati, sahut Lily yang kemudian mengakhiri panggilan. Rion tidak tahu kalau sejak tadi ada dua orang yang mendengarkan percakapan keduanya. Dante dan Bianca benar-benar terkejut dengan perubahan signifikan dari seorang Rion Lorenzo. Mereka memang sudah melihat interaksi Rion dan Lily, serta bagaimana sikap Rion kepada sang gadis. Namun tetap saja ini pertama kalinya mereka melihat ada begitu banyak emosi dari Rion. Tidak pernah mereka mendengar Rion bicara dengan nada yang begitu lembut dan menenangkan. Atau ungkapan sayang yang begitu tulus dari Rion. Rion, panggil Bianca santai. Respond Ryan. Sepertinya kau sudah menemukan yang kau cari selama ini, ya, ucap Bianca. Rion tahu maksud dari ucapan sang kakak dan menjawab, ya, aku menemukannya, sis. Bahkan jauh di atas ekspektasiku. Dia sudah menjadi bagian diriku dan Lukas. Dia hidupku, dia napasku. Senang mendengarnya, kali ini berbahagialah, kata Bianca tulus. Bianca selalu takut kalau adik laki-lakinya ini akan selamanya berjalan sendiri dalam lorong kegelapan yang dingin. Terutama setelah pengkhianatan mantan istrinya dulu yang melarikan diri bersama pria lain. Bianca tahu kalau hubungan Rion dengan mantan istrinya itu hanyalah bentuk komitmen dan respek terhadap pasangan, bukannya rasa cinta. Namun sekarang Bianca bisa bernapas lega, karena adiknya itu kini telah menemukan cintanya. Sesuatu yang selalu Rion pertanyakan keberadaannya. Tapi siapa sangka, kalau kebahagiaan yang Bianca pikirkan itu sepertinya tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Bahkan untuk Rion dan Lily pun, tidak akan pernah menyangka bahwa jalan mereka akan penuh duri. Bersambung.